kehamilan dengan resiko tinggi pada prinsipnya itu harus menjalani pemantauan sampai kelahiran di rumah sakit. Jadi di Vaskes tingkat 2 minimal. Sedangkan di Vaskes tingkat 1 hanya pada kehamilan yang fisiologis ataupun yang tidak ada masalah. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di acara Hermina Podcast bersama saya Dr. Putra sebagai host kali ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang resiko tinggi kehamilan yang akan dibawakan oleh tamu kami yaitu Dr. Benza, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat siang Dr. Benza. Selamat siang. Iya dok, ngomong-ngomong tentang kehamilan resiko tinggi, sebenarnya apa sih kehamilan resiko tinggi itu dok? Oke, jadi yang kehamilan resiko tinggi itu adalah suatu keadaan yang bisa menyebabkan adanya morbiditas dan mortalitas atau kesakitan dan kematian pada ibu maupun janin sebelum kelahiran itu berlangsung. Nah, itu yang akan harus kita screening dulu sebelum kehamilan itu berlanjut menjadi lebih besar. Oh. Untuk kehamilan risiko tinggi itu apa saja sih dok yang termasuk dalam kehamilan risiko tinggi? Oke, kehamilan risiko tinggi, nah ini sebenarnya selain dari yang kita tahu bersama, ada satu buku yang penting yang sebenarnya sudah mencangkup untuk kehamilan risiko tinggi, yaitu buku KIA ini. Nah, jadi dari Vaskes 1 sebelum sampai ke rumah sakit pun para pejuang kita di Vaskes 1 sudah bisa melihat beberapa resiko tinggi pada kehamilan yang sebenarnya sudah dari sini, sudah ada screeningnya, yaitu diantaranya ada hipertensi, diabetes, kemudian penyakit autoimun, kelahiran yang terlalu tua dengan jarak yang terlalu jauh, dan kemudian ada beberapa kondisi lain seperti obesitas dan sebagainya. Oke dok, untuk kehamilan risiko tinggi itu untuk yang secara spesifik nih apa aja sih dok yang biar ibu-ibu nih pada tahu nih apa aja? Untuk kehamilan risiko tinggi itu yang pertama yang paling sering kita temui adalah hipertensi. Jadi hipertensi itu bisa berupa hipertensi kronis, eklamsia, kemudian ada penyakit diabetes atau hiperglikemia pada kehamilan. Terus kemudian ada penyakit autoimun seperti SLE atau lupus, kemudian kehamilan multiple atau kehamilan kembar atau kehamilan lebih dari satu, kemudian ada penyakit yang lain seperti penyakit ginjal, itu juga menjadi salah satu risiko tinggi. Untuk kehamilan risiko tinggi ini apa aja sih dok yang perlu ibu-ibu perhatikan biar nggak terlambat datang ke rumah sakit? Kayak misalnya apakah harus melakukan ANC secara rutin, terus yang alat-alat apa aja nih yang ibu-ibu harus perhatikan kalau misalnya mereka itu masuk ke kategori resiko tinggi pada kehamilan? Baik, untuk kalau kehamilan dengan resiko tinggi pada prinsipnya itu harus menjalani pemantauan sampai kelahiran di rumah sakit. Jadi di Vaskes tingkat 2 minimal. Sedangkan di Vaskes tingkat 1 hanya pada kehamilan yang fisiologis ataupun yang tidak ada masalah, sehingga kunci utamanya ya ANC yang teratur. Jadi harus rutin mengikuti Syandu, ANC di Puskesmas, itu harus dilakukan secara teratur sehingga dari Vaskes 1 bisa men-screening nih, oh ini ibu ini atau pasien merupakan kehamilan risiko tinggi atau tidak. Karena ketika sudah memasuki screeningnya sudah mengatakan ini risiko tinggi, Vaskes 1 pasti akan memberikan rujukan ke Vaskes yang lebih tinggi. Untuk kehamilan risiko tinggi ini berarti nggak bisa dilahirkan secara normal di puskesmas ya dok, harus dilahirkan di rumah sakit ya? Ya, jadi pemantauannya sebenarnya gini, untuk pemantauan dari awal kehamilan sampai dengan nanti kelahiran itu direkomendasikan untuk dilakukan di rumah sakit, karena ya sekali lagi keterbatasan fasilitas di Vaskes 1 sehingga akan menjadi kurang optimal bila dilakukan di Vaskes 1. Mungkin sebenarnya tidak
semuanya di fase 1, pasti ada kolaborasi antara fase 2 dan fase 1. Misalnya pada hipertensi butuh pemantauan darah juga, pemantauan tekanan darah di fase 1 seperti itu. Ya. Oke dok. Untuk ngomong-ngomong tentang hipertensi pada ibu hamil nih dok, sebenarnya hipertensi pada ibu hamil tuh sama nggak sih dok sama hipertensi pada pasien-pasien yang biasa? Apa ada tolak ukur yang secara spesifik yang bisa kita lihat pada ibu hamil yang menandakan kalau ini tuh kehamilan yang beresiko tinggi gitu? Resiko tinggi. Ya, jadi untuk semua ibu hamil dengan hipertensi itu merupakan kehamilan dengan resiko tinggi. Ada beberapa jenis dari hipertensi atau darah tinggi di kehamilan. Itu ada hipertensi kronis, kemudian ada preeklamsi, terus ada preeklamsia berat, kemudian ada eklamsia atau preeklamsi dengan gejala reksa. Nah, itu semuanya harus dilakukan rujukan ke fase 1 karena pemantauan itu dimulai biasanya dari trimester 1 juga. Tapi kalau untuk preeklamsi, eklamsi biasanya nanti akan ditegakkan di setelah 20. Untuk preeklamsi sendiri itu untuk tekanan darahnya di berapa sih dok? Di mana bisa dikatakan preeklamsi, di mana bisa dikatakan hipertensi pada kehamilan gitu dok? Kadang-kadang kan banyak yang tanya tuh dok. Iya. Jadi hipertensi pada kehamilan itu sebenarnya mencakup dari 4 jenis tadi yang saya sebutkan itu. Jadi ada hipertensi kronis, ada hipertensi pada preeklamsi dengan gejala pemberat, preeklamsi dan eklamsia. Dan satu lagi adalah gestasional hipertensi. Jadi yang membedakan adalah kalau cut off-nya itu semua sama, tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140 untuk sistolnya atau lebih dari sama dengan 90 untuk diastolnya. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan MAP lebih dari 90. Kemudian timingnya yang membedakan adalah ada beberapa kriteria. Jadi hipertensi kronis itu biasanya sudah, jadi si pasien ini sudah mempunyai hipertensi sebelum kehamilan itu berlangsung. Kemudian untuk preeklamsia biasanya ditegakkan setelah 20 minggu dengan kriterianya tadi dengan tensi lebih dari 140/90, kemudian disertai dengan proteinuria minimal positif 2 untuk dipstick atau 300 mg untuk urin kolektif, atau bila tidak proteinuria negatif bisa ditegakkan dengan kelainan yang lain. Misalnya contoh ada trombositopenia, ada kelainan di liver yang ditunjukkan oleh SGO atau SGPT, kemudian ada kelainan di ginjal yang ditunjukkan oleh kreatinin, kemudian untuk beberapa konsensus juga menunjukkan bahwa ada pertumbuhan janin terhambat dan ada oligohidramnion. Saya mau tanya lagi nih dok, untuk kehamilan resiko tinggi sendiri itu emang lahirnya tuh harus sesar ya dok? Boleh normal apa emang harus sesar sih dok? Nah jadi untuk mode of delivery atau cara kelahiran atau persalinan dari pasien itu tergantung dari beberapa hal. Tidak semua pasien dengan risiko tinggi itu harus dilakukan operasi sesar. Nah, jadi tergantung dari kondisi satu bayinya, yang kedua kondisi ibunya, yang ketiga kondisi dari jalan lahirnya. Nah, jadi itu yang menjadi indikasi pasien ini bisa apakah bisa lahir spontan pervaginal atau lahir secara perabdominal atau seksio cesarean. Itu yang harus dilihat dari 3 faktor itu. Jadi tidak semua pasien dengan amniosat tinggi pasti harus disesar, tidak. Jadi tergantung dari 3 hal ini. Jadi nggak semuanya harus sesar ya dok, masih bisa normal ya? Masih bisa spontan. Oke, dari tadi kita udah bahas tentang kehamilan resiko tinggi ya dok, dan bahas beberapa penyakit juga. Nah sekarang apa sih dok yang bisa dilakukan ibu-ibu biar terhindar dari kehamilan resiko tinggi itu sendiri, yang bisa dilakukan di rumah gitu dok? Untuk prevensinya, yang pertama dari ibu sendiri jelas dari gaya hidup ya. Jadi dari seharusnya memang konseling prakonsepsi atau sebelum kehamilan juga sudah dilakukan bila memungkinkan sebelum sebelum terjadinya proses kehamilan, sehingga dapat diatur bahwa dari lifestyle sehari-harinya, nutrisinya itu juga harus baik ya. Kemudian juga kegunaan untuk konseling prakonsepsi itu juga melihat screening apakah pasien ini mempunyai
beberapa kondisi yang menyebabkan kehamilan itu beresiko tinggi atau menyulitkan dalam persalinan atau kehamilan, sehingga itu harus diatasi dulu sebelum dilakukan terjadinya kehamilan. Bagaimana kalau misalnya sudah jadi kehamilan? Ya, jadi kehamilan yang paling utama yang pertama adalah ANC yang teratur dari awal kehamilan. Jadi karena dalam ANC dan semua sudah tertera ya di buku ini semua sudah ada poin-poin yang tidak hanya untuk tenaga kesehatan ya, ini juga untuk ibu. Bagaimana keseharian ibu hamil itu, bagaimana nutrisinya, aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian kondisi apa yang harus menginginkan pasien untuk dirujuk, itu semuanya sudah ada. Sehingga yang paling penting adalah pasien itu harus ANC rutin pada saat kehamilan. Di samping di rumah juga harus menerapkan gaya hidup yang sehat. Oke sahabat Hermina, kurang lebih tadi kita udah bahas ya beberapa tentang resiko tinggi pada kehamilan, beberapa penyakitnya hipertensi, kemudian ada diabetes, ada SLE, kemudian kehamilan multiple. Mungkin cuman beberapa kasus saja yang kita bahas. Nanti untuk kasus-kasus yang lain kita bahas di kesempatan yang berikutnya ya. Dan tadi juga Dr. Benza sudah menjelaskan tentang apa saja sih yang harus ibu lakukan di rumah agar terhindar dari kehamilan risiko tinggi begitu. Kurang lebih dari kami cukup sekian untuk Hermina Podcast kali ini. Saya tutup. Terima kasih Dr. Benza. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa sahabat Hermina. Bye.